Banyak orang kerja dengan teknologi terbaru. Sekali lagi ini pertama, tidak hanya di Palembang, Pak, Indonesia ini. Ya, ini saya sama Pak Gubernur, sama Pak Wali Kota, Ibu Deputi. Kita melihat di Kota Palembang ini sudah hampir 83% jadi ya sel atau pakai teknologi insinerator pertama di Indonesia. Ini pertama. Jadi kalau ini jadi, ini berarti yang pertama di Kota Palembang ada pengolahan sampah pakai insinerator ya. Sampah diolah menjadi listrik dengan teknologi yang paling terbaru. Ya, yang tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi racunnya. Clean. Gitu. Sampah bau berusak jadi listrik, banyak orang kerja dengan teknologi terbaru. Sekali lagi ini pertama, tidak hanya di Palembang, Pak, Indonesia ini pertama di Indonesia. Yang dulu pakai Perpres 35, nah sekarang akan dicoba disesuaikan dengan Perpres 109 terbaru. Karena kalau yang 3 itu memang rumit, ada tipping fee, ada pembangunan jaringan, ada pengadaan lahan. Oleh karena itu dulu 11 tahun baru ini 11 tahun ya. Jadi ya, kalau di Surabaya kan gasifikasi, Solo nggak jadi ya karena memang rumit. Nah oleh karena itu kita sempurnakan dengan Perpres 109 ya. Tipping fee nggak ada lagi, sampah disediakan oleh pemerintah daerah yang biayai kan. Kemudian dia mendapat tarif sama 20 sen. Kemudian nanti segala lahan kota-kota membangun jaringan itu adalah transmisi adalah PLN. Itu yang kita akan segera selesaikan. Mudah-mudahan dalam 6 bulan ini segala persyaratan selesai. 2027 ya separuh yang darurat sampah seperti Bantar Gebang, ada di setiap kota-kota besar di Bali. 2027 akhir separuh selesai, 2028 pertengahan termasuk Bantar Gebang akan kita selesaikan. Ya. Yang darurat ya, yang sudah numpuk bertahun-tahun ya, tingginya ada yang 10 meter, ada yang 20 meter kayak gedung 30 lantai, 20 lantai itu kita akan selesaikan. Tinjau pabrik Pusri tahap 2 ya, progresnya sekarang sudah 93%. Berharap segera selesai dan bisa memenuhi semua. Ya ini kita sebut merubah sistem ya. Pak Rahmat sebagai Dirut Pupuk Indonesia melakukan suatu terobosan yang luar biasa. Dulu pengelolaan pupuk itu basisnya adalah cost plus karena pabriknya tua-tua, jadi semakin mahal ya pengelolaannya pupuk dapat untung lebih banyak. Saya ambil contoh begini, dulu subsidi 44 triliun cost plus, kita nggak dapat apa-apa. Tapi dengan sistem dirubah oleh Pak Rahmat, Pak Dirut, luar biasa itu. Suatu terobosan yang luar biasa saya kira, karena hati bersih mungkin ya, bisa melakukan suatu perubahan sistem yang sederhana dari cost plus ke market to market. Ya. Nah, ya. Itu subsidinya tetap 44 triliun lebih kurang, tapi kita bisa diskon 20% harga pupuk. 20% itu nggak banyak. 20%. Jadi pupuk harganya 112 bisa dijual dipotong 20%. Ya. Jadi dari subsidi 44 potong 20%. Kemudian dari harga yang sama dengan merubah sistem tadi, dia bisa bangun 7 pabrik baru. 7 pabrik baru selama 5 tahun. Tidak menambah anggaran. Jadi sesuatu yang luar biasa. Dari cost plus menjadi mark to market.
Ada Pak Gubernur Sumatera Selatan Bukon ini, tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, kami ingin tanya, pupuk gimana, lancar apa tidak? Pupuk lancar apa tidak? Tepuk tangan dulu, Menteri. Jadi saudara, satu, karena pupuk aturannya kita potong banyak, yang mulut kita pangkas, masa pupuk menjadi lancar. Dulu pupuk cuma 6 juta 1 tahun, sekarang bisa terserap 9,5 juta. Dulu pupuk datang setelah panen, sekarang pupuk datang sebelum tanam. Dampaknya produksi petani kita naik 8% dari peningkatan pupuk saja. Hasilnya alhamdulillah 2024 kita impor beras 4,5 juta ton. Kita kasih kaya itu orang Vietnam, kita kasih kaya itu petani Thailand. Tahun 2025 kita tidak impor beras lagi, kita surplus 4,2 juta. Sebagian banyak juga